Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Bengkel Otomotif SMK Sedayu. Pada kali ini kita akan melakukan overhaul sebuah unit engine Daihatsu yang nanti akan kita ambil datanya dari yang ada pada engine tersebut. Untuk kegiatan ini nanti akan kita sudah siapkan beberapa peralatan yang akan kita gunakan, peralatan standar, kunci sok, kunci T dan sebagainya. Juga termasuk alat-alat ukur yang akan kita gunakan ya, ada silinder burgik, ada jangka sorong, ada mikrometer yang akan kita gunakan. Langsung aja kita akan mengoverhaul unit engine Daihatsu ini. Langkah pertama kita pakai safety-nya, pakai sarung tangan untuk kerjaan ini ya. Langkah berikutnya kita akan melepas komponen-komponen pendukung yang ada di engine tersebut. Ada intake manifold, ada cooling, tutup timing belt, nanti cylinder head, kemudian bagian bawah ada carternya yang akan kita overhaul. Pertama kita akan melepas unit intake manifold ini. Kita pakai kunci T. Kita akan melepas unit-unit pendukungnya mulai dari intake manifold ya. Kita kendorkan baut-bautnya dengan cara menyilang dari arah luar dulu, kendorkan dulu. Oke, langkah berikutnya setelah puli kita lepas, kita akan melepas timing belt. Tapi langkahnya kita harus memastikan bahwa tanda ini tadi sudah kita tetapkan. Ada dua tanda yang perlu kita ingat. Tanda di sini harus sama dengan yang pada timing beltnya ini. Kemudian tanda di sini sama. Ini harus lurus. Jadi dua tanda ini yang akan kita ingat untuk menentukan posisi pemasangannya. Langkah berikutnya kita melepas timing belt dengan cara kita kendorkan dulu tensionernya ini ya. Oke, cukup kendor, kita kendorkan aja sedikit. Kita kencangkan lagi supaya tidak lepas. Kemudian timing belt bisa kita lepas. Oke, langkah berikutnya kita akan melepas timing belt pada engine ini. Kita tarik bersamaan ke luar ya. Nah, oke, timing belt kita lepas, kita taruh. Jangan lupa tanda tadi sebagai acuan ketika kita masang. Langkah berikutnya kita akan membuka cover kepala silinder. Kita kendorkan baut-baut yang ada di sini dengan cara menyilang.
Untuk paparan sendiri sudah kita lepas. Langkah berikutnya kita akan melepas baut-baut yang ada di kepala silinder dengan menggunakan kunci shock ya. Kunci shock ukuran 14 ya. Dengan cara menyilang dari luar ke arah dalam. Oke, kita lepas unit kepala silindernya. Oke, unitnya kita lepas, kita taruh. Di sini langkah berikutnya adalah kita akan melepas unit carter atau tampungan oli pada engine tersebut ya. Kita akan biarkan dulu semua.
Oke, unitnya karter kita lepas. Oke, selanjutnya kita akan melepas unit piston yang ada di sini dengan mengendorkan pada bearingnya. Kita pukul pakai palu plastiknya. Ya, bantalan kita lepas dan pakai bantuan kita dorong ke atas supaya piston terlepas. Nah, ini unit piston sudah kita lepas, satu paket dengan bearing atau bantalannya. Oke, langkah berikutnya kita akan mengukur diameter blok silinder berapa ukurannya. Langkah pertama kita sama menggunakan jangka sorong untuk menentukan perkiraan awal berapa diameter dari silinder ini, atau sama kita gunakan, kita kancing, kita baca. Di sini terbaca 75,85. Kita tulis dulu pakai jangka sorong 75,85 mm. Nah, ini perkiraan awal diameter awal dari silinder ini. Untuk mengetahui lebih detailnya kita menggunakan alat yang mana silinder bore gauge ya. Kalau tadi perkiraan 75 berarti kita ambil needle yang ukuran sedikit di atasnya, berarti ini ukuran 75 ditambah sim 1 mili. Kita tambahkan di sini. Kita pasang alat ini. Tambah sim 1 mili, kita masukkan. Asumsinya bahwa alat ini adalah 75 plus 1 mili jadi 76, sedikit di atas dari perkiraan awal diameter tadi 75,85. Namun sebelum alat ini kita gunakan, kita harus kita cek ulang pakai alat yang lebih teliti ya, pakai mikrometer ya. Jadi kita sama nilainya apakah sama atau tidak. Nah, ternyata di pembacaan angka di mikrometer terbaca 76,08 mm. 76,8 mm ya. Selanjutnya setelah kita cek pakai mikrometer, kita set dulu ini di angka pas, di angka 0 sebelum kita masukkan.
Nah, nanti ada 3 titik pengecekan, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Misalnya kita beri kode nanti A, B, sama C ya. Posisi X sama Y ya, tapi kita lakukan satu dulu aja. Jadi kita masukkan alat ini, kita set 0. Ini perkiraan tadi adalah di 76,8. Kita masukkan alat ini. Nah, kita baca penyimpangan alat ini ya, dari 0 tadi berapa. Oke, menyimpang di angka 11 paling atas. Oke, kita taruh dulu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke tengah, sebenarnya bisa langsung ya. Sama kita baca. Menyimpang di angka 0,09. Dan yang bawah kita turunkan ke bawah. (0,12). Oke. Oke, angka-angka ini kita kurangkan dari nilai tadi pengukuran pakai mikrometer tadi ya, yaitu nilainya 76,08 dikurangi dengan pengurangan tadi. Jadi di 76,08 dikurangi 0,11, 76,08 dikurangi 0,09, 76,08 dikurangi 0,12. Oke, sudah kita temukan ya. Bagian atas adalah 76,04 dikurangi 0,9 menjadi 75,97. Tengah 76,08 dikurangi 0,09 menjadi 75,99. Bagian bawah 76,08 dikurangi 0,12 jadi 75,96 ya. Nah, angka ini angka pengukuran antara silinder dengan diameter piston tadi kita kurangi ya pada bagian atas, tengah maupun bawah, maka akan didapatkan celah antara piston dan dinding silinder ya. Jadi tadi nilai diameter pistonnya adalah 75,85. Kemudian setelah kita mengecek pengukuran di silindernya, nilainya ada 3, 75,97, 75,96 dan 79,99 ya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur diameter piston yang tadi sudah kita lepas dari silindernya. Langkah pertama kita akan mengetahui ukuran kasar dari piston ini menggunakan jangka sorong ya. Kita ambil jangka sorong untuk mengetahui perkiraan awal berapa diameter dari piston ini. Kita ambil di sini sekitar 75,8 ya. Maka selanjutnya kita menyiapkan mikrometer ya. Mikrometer yang ukuran di spek antara 75 sampai 100 ya. Sebelum kita gunakan otomatis kita kalibrasi dulu mikrometer ini. Kita set ke angka 0. Nah, karena belum kurang dikit maka kita set supaya menjadi angka 0. Oke, setelah kita kalibrasi, angka selanjutnya adalah kita mengukur diameter piston ini menggunakan mikrometer yang telah kita siapkan ya. Kita set.
tadi dipakai jangka sorong adalah 75,8. Kita cek sekarang menggunakan mikrometer yang lebih teliti. Pada bagian tengahnya kita cek. tujuh lima koma 75,99 mm. Oke, ukuran diameter piston sudah kita temukan, nilainya 75,95 mm. Oke, setelah kita mengukur tadi diameter piston sama diameter blok silinder, maka kita bisa menyimpulkan hasil pengukuran dari engine ini tersebut ya, bahwa tadi sudah kita ketahui diameter piston adalah 75,85. kemudian pengukuran di blok silindernya ada 3 titik, atas, tengah, bawah. Yang atas adalah 75, hasilnya 75,97, tengah 75,99, yang bawah 75,96. Maka setelah kita kurangi antara diameter silinder dikurangi dengan diameter piston, kita akan mendapatkan celah antara dinding silinder dan piston tersebut, dimana celahnya ya pada paling atas adalah 76,08 dikurangi 0,11 menjadi 0,12. kemudian yang tengah 76,08 dikurangi diameternya piston menjadi 0,14. kemudian yang paling bawah 7596 dikurangi diameternya piston menjadi 0,11 mm. Nah, ini celah antara piston dan blok silindernya ya. Jadi secara umum sudah kita lakukan pembongkaran dari proses awal, kemudian kita melepas sampai akhir mengukur diameter blok silinder, mengukur silinder pistonnya, akan kita dapat menyimpulkan hasil dari berapa celah antara piston dan blok silindernya. Oke, jadi secara umum sudah kita lakukan proses dari overhaul sampai pengukuran sampai menyimpulkan. Demikian untuk video ini kita akhiri. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.